Padahal cuma segini loh, kok ya ndak habis. 我这碗哦，加辣椒。这个很好吃的呢，这个葱油饼这好吃呢。对呀。Ngabisin menu makan siangnya nenek. Sekarang nenek kalau lagi makan terus saya masak apa itu tak bikin video, karena Pak Bos kan bisa lihat video saya ya. Akhir-akhir ini nenek suka lupa teman-teman. Kadang sudah tak kasih makan itu bilangnya belum makan. Suka dukane njogo wong tuwa iki ya akeh dukane. Sebenarnya akeh dukane. Nggak mungkin kita mendapatkan gaji yang besar, tapi kita ini kita potong jadi 4 bagian. Nah, kayak Cina Liwan. Oh, Tianqi Taire. Tianqi Taire. Padahal cuma segini loh, kok ya ndak habis. Mama, 这个加吧哈，妈妈加吧，加吧哈。那我把它这碗好了。我这碗哦。加辣椒。Teman-teman makan dulu. Makan siang. Makan siang. Ini sambal dari kapan hari masih ada. Bismillah. 这个很好吃的呢。这个葱油饼这好吃呢。对呀。Bismillahirrahmanirrahim. Ini lopo kau berbahan dasar tepung beras. Akhir-akhir ini nenek suka lupa teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania.
Alhamdulillah ya teman-teman, ini tadi habis makan siang bareng nenek, ngabisin menu makan siangnya nenek, dan inilah kita cuci. Mohon maaf ya teman-teman kalau setiap nenek makan itu tak video, karena apa, saya itu udah bikin menu sebaik mungkin, sebergizi mungkin ya, sebisa saya. Dan saya pun juga sudah berusaha bikinin menu nenek tuh berganti-gantian, jadi biar nenek tuh nggak bosen. Tapi akhir-akhir ini nih nenek tuh sering lupa teman-teman. Jadi kadang sudah tak kasih makan itu bilangnya belum makan. Akhirnya sekarang nenek kalau lagi makan terus saya masak apa itu tak bikin video, karena Pak Bos kan bisa lihat video saya ya setiap hari. Setiap saya upload video itu Pak Bos nonton teman-teman ya. Jadi di sana kan Pak Bos bisa lihat lah aktivitas saya sama nenek itu seperti apa. Dan biasanya Pak Bos itu kan setiap pulang kerja masih tanya hari ini nenek makan apa, mau makan atau tidak, kayak gitu kan. Yaitu sudah nonton video saya, jadi beliau itu sekarang jarang menanyakan. Kadang kalau dapat aduan dari nenek pun sekarang Pak Bos itu ya cuma didengerin tok kayak gitu, karena sudah tahu ya nenek tuh sekarang akhir-akhir ini sudah mulai agak pikun kali ya kalau nggak salah ya, karena sering lupa teman-teman. Jadi kalau nggak ada video itu bisa bikin salah paham, karena ya itu tadi sudah dikasih makan ngomongnya belum dikasih makan, katanya makanannya ini terus. Akhirnya sekarang setiap kali bikin menu apapun itu tak sepilin di video teman-teman, supaya Pak Bos itu lihat oh menunya nenek hari ini. Kalau malam itu Pak Bos kan biasanya makan di rumah, jadi aman lah. Tapi kalau siang Pak Bos kan sudah berangkat kerja, jadi nggak lihat aktivitasku sama nenek. Akhirnya ya itu tadi tak suruh sering-sering nonton video aku biar tahu aktivitasku hari ini sama nenek seperti apa, karena di rumah ini kan nggak ada kamera ya teman-teman. Jadi sekarang nenek sudah mulai pikun. Itu kalau kita nggak bisa menjelaskan, misal ada aduan dari nenek terus kita itu nggak bisa menjelaskan kronologi atau kejadian tadi seperti apa, itu biasanya bikin salah paham ya. Alhamdulillah saya sedikit terbantu, karena meskipun nenek ngomong kayak apa itu Pak Bos alhamdulillah itu lebih percaya saya gitu, karena selama ini yang jaga nenek kan saya. Jadi Pak Bos lebih tahu sifatnya nenek itu seperti apa, dan sekarang nenek kondisinya bagaimana itu Pak Bos lebih tahu. Jadi alhamdulillah saya terbantu dari situ, meskipun di rumah ini tuh nggak ada kamera ya teman-teman, dan Pak Bos juga kan bisa lihatlah keseharianku lewat vlog saya ini gitu teman-teman. Jadi ya mohon maaf jika video saya itu sepilan-sepilan kadang nggak nyambung ya, habis apa terus nanti ujuk-ujuk ngapain, itu hanya yo coromono sambil bikin bukti aja lah biar Pak Bos itu bisa lihat. Tapi hanya sekedar ya yang bisa saya masukkan di video saya masukkan, tapi kalau ada menyangkut tentang privasi itu ya nggak bakal saya masukkan di video teman-teman, karena akhir-akhir ini nenek kan sering banget marah nggak jelas gitu. Nah kalau ada masalah atau ada pas nenek ngalami ujuk-ujuk marah nggak jelas kayak gitu terus nanti ngomong sampai kemana-mana, nah itu nggak akan saya masukin ke video, karena ya untuk bukti saja sama Pak Bos kalau hari ini tuh saya sama nenek seperti ini, nenek moodnya seperti ini. Jadi kan yaitu untuk biar tahu perkembangan nenek sampai saat ini tuh sejauh mana gitu juga sih teman-teman. Karena per 3 bulan sekali kan nenek tuh periksa apa ya, coromono kecerdasan otaknya nenek tuh masih berfungsi baik atau tidak kayak gitu loh. Nah itu per 3 bulan sekali kan nenek ada periksa itu. Nah makanya kalau ada keluhan apa, kalau nenek sekarang bagaimana, itu kita bisa sharingkan ke dokternya. Jadi kalau saya sepilin video-video itu kan nanti Pak Bos bisa tahu oh nenek itu perkembangannya sampai saat ini begini, oh nenek itu sekarang begini, kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu cara saya supaya tidak ada kesalahpahaman antara saya sama majikan, karena saya benar-benar takut. Di rumah seringnya kita hanya berdua saja sama nenek, jadi takutnya nanti kalau saya tuh difitnah yang enggak gitu. Sebenarnya bukan perfitnahan, lebih ke apa ya, nenek tuh mungkin sudah di tahap
pikun, jadi kadang ngomongnya itu seperti halusinasi yang berlebihan. Nah kadang di situ saya tuh suka di kayak coromono dijatuhkan gitu loh, maksudnya pomo kita itu nggak kuat mental ya, mungkin kita hanya bisa nangis gitu loh, kita hanya bisa nangis sakit hati kayak gitu. Kalau mental kita itu nggak kuat atau mental kita itu gampang kenaan ya di hati, itu pasti gampang nangis. Karena jujur ya, nenek tuh kalau ngomong pedes banget, apalagi kalau pas moodnya itu nggak baik. Kalau pas moodnya nggak bagus itu biasanya ujuk-ujuk marah nggak jelas, terus ngomongnya itu sampai kemana-mana. Jadi mohon maaf buat teman-teman di video saya jika ada sepilan video yang nggak jelas, itu saya hanya pengen kasih tahu ke majikan saya bahwasannya oh hari ini aktivitas kita begini. Soalnya kalau hanya tak simpan di HP itu ngebek-ngebek memori, jadi ya sudah saya up saja untuk nambah-nambah durasi juga. Jadi kan kalau Pak Bos nonton video saya itu beliau juga paham lah, oh hari ini Mia sama nenek itu aktivitasnya seperti ini kayak gitu. Untuk mbak-mbak yang profesinya seperti saya, mungkin sudah nggak heran lagi dengan sikap orang tua yang kita jaga lah ya. Atau kebanyakan orang Taiwan itu sakitnya itu pikun. Ya kalau nggak ada sakit penyakit, sakit keras itu biasanya ya pikun itu. Nah biasanya ngadepin orang pikun itu harus ekstra sabar. Karena apa? Ya itu tadi, kita diuji kesabarannya di situ sama orang tersebut. Kalau pas mood kita nggak baik, itu juga bisa kepancing emosi kalau kita nggak bisa jaga emosional kita. Jadi benar-benar menjaga lansia itu harus ekstra sabar, luar dalam, kuat mental, kuat pikiran, batin. Terus pokoknya harus lebih dikuatkan lagi, niatnya harus ditekadkan lagi. Karena mau gimana pun rezeki kita kan lewat orang yang kita jaga ini, lewat simbah yang kita jaga ini. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus sing sabar, sing ngalah kayak gitu. Karena kalau kayak saya ini ya mempunyai majikan yang sangat repot, tidak bahkan untuk ngurusi gawean rumah ya misal, itu beliau itu sampai nggak sempet. Kayak tadi pagi aja lah, nenek tuh bangun tidur ujuk-ujuk marah nggak jelas, katanya nggak mau tidur sama saya. Katanya tidur sama saya itu udaranya jadi panas, jadi engap, jadi gerah. Beliau nggak bisa tidur lah, sing apalah kayak gitu. Pokoknya banyak banget alasan. Tapi yang saya khawatirkan, sebenarnya saya ada kamar teman-teman ya. Tapi yang saya khawatirkan, nenek tuh setiap tengah malam terus kebangun terus pipis kayak gitu. Beliau itu nggak bisa jalannya itu megat-megot gitu loh teman-teman ya. Nah itu yang mengakibatkan nenek itu sering jatuh. Saya khawatir hanya itu teman-teman, karena kalau nenek kenapa-napa kan kita yang repot. Karena mau nggak mau kalau nenek itu meskipun jatuh sendiri terus sakit ya pastinya kita yang repot kan gitu. Tapi ya nggak tahu alasan nenek kenapa nggak mau tidur sama saya, itu saya nggak tahu alasannya. Pokoknya katanya panas terus gerah, nggak betah kalau di dalam kamar itu ada 2 orang, katanya seperti itu. Cuma kan saya tuh khawatir, sebenarnya tidur sendiri tuh enak, saya juga dikasih fasilitas AC di kamar itu, tapi kan itu tanggung jawab saya itu di nenek itu gimana gitu loh. Takutnya cuma itu, kalau nanti jatuh terus luka-luka, dilalah berdarah-darah, kan kita itu mengkhawatirkannya, mikirnya ki elek gitu loh. Karena nenek itu benar-benar kalau tengah malam kebangun terus mau pipis ya kayak gitu, jalannya itu seleot, dan terus engkau jatuhnya di situ. Itu per malam itu bisa bangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Jadi kan saya khawatir, dan Pak Bos pun juga nggak ngizinin, karena ya sama aja khawatir. Cuma nggak tahu moodnya nenek tuh setiap kali habis bangun tidur udah pasti kayak gitu, nggak tahu kenapa. Tapi nanti kalau udah siang itu ya berubah lagi, ya udah seperti nenek lagi kayak gitu. Cuma kalau pas tengah malam terus ke pagi itu nggak tahu kenapa ya kok kayak gitu ya, tenaganya itu kayak lebih kuat. Tapi sebenarnya beliau itu
hasrat atau keinginannya itu pengen bisa jalan kayak gitu, tapi kakinya itu nggak bisa buat berdiri gitu. Kalau berdiri toh itu masih bisa, cuma kalau untuk menjangkah gitu nggak bisa. Nah itu yang sering kayak nenek tuh kayak tertantang pengen bisa jalan gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi kalau nenek setiap kali bangun itu biasanya nenek tuh pelan-pelan biar saya nggak bangun, terus ujuk-ujuk nanti tuh nyolong-nyolong pengen jalan gitu lah, gua abruk gitu. Jadi saya tuh yang harus tengen kupingnya, saya tuh yang harus sigap kalau pas nenek bangun saya harus bangun gitu, karena ya itu tadi rentan jatuh kalau pas tengah malam. Pokoknya tengah malam menuju pagi itu nenek tuh wis pokoknya polae wis koyok ngono kae lah pokoknya. Semalam itu juga spray diudal-udal, selimut diudal-udal, katanya gatel, padahal baru tak cuci teman-teman. Tapi ya sudah tak biarin wis pokoknya sak senengnya beliau. Diudal-udal dibukai dewe spraynya, minta ganti itu tengah malam teman-teman. Nggak peduli waktu gitu loh, nggak peduli waktu mau jam berapa, pokoknya keinginan A ya A, B ya B kayak gitu, nggak bisa dipenggak kayak gitu. Jadi nenek itu sekarang sudah seperti itu teman-teman, sudah masuk ke tahap pikun. Kadang juga kalau saya bikinin menu makan siang tuh ya, nanti tak tanya dulu mau makan apa nek, terserah kamu, bilangnya kayak gitu ya. Nanti tak bikinin menu yang sesuai keinginanku, tapi beliau itu nggak mau makan. Jadi beliau itu akhir-akhir ini kayak apa ya, lagi muji banget kesabaranku teman-teman. Bukan hanya kesabaranku, tapi seisi rumah. Kesabarannya Pak Bos juga lagi diuji, kesabarannya anak-anaknya yang lain tuh juga lagi diuji. Jadi yang masuk dalam perfitnahan itu sebenarnya bukan hanya saya saja yang merasakan, tapi Pak Bos dan anak-anaknya yang lain tuh juga merasakan teman-teman. Jadi minimal meskipun saya tuh kayak sering kok gini ya, tapi ada temennya gitu loh. Dan Pak Bos sama majikan yang lain itu alhamdulillahnya lebih percaya saya, karena ya selama ini yang sakit kan nenek gitu loh, masa iya mau percaya sama yang sakit kayak gitu. Jadi kan aneh aja gitu. Makanya kalau nenek nelpon terus ngata-ngatain saya misal, itu anaknya itu pasti konfirmasi dulu sama saya, semalam katanya kamu nggak bangun. Nenek padahal sudah bangun, semalam katanya kamu nggak bantu dia, semalam katanya kamu nggak bantu dia makan obat. Itu nggak ada kayak gitu. Saya aja sangat khawatir sama beliau itu, karena kalau sampai jatuh itu udah di rumah tangku teman-teman. Sing repot ya aku, mana ada nenek jalan sendiri tak biarin, mana ada nenek mau makan obat terus tak biarin dia cari-cari obat sendiri di apa itu tempat rak-rak tempat obat. Gak mungkin, soalnya nenek tuh nggak tahu obat yang harus dimakan yang mana kayak gitu teman-teman. Terus pokoknya kudu ekstra sabar tenan ngurusi wong tua sing wis masuk ke tahap pikun ki wis, aduh pokoknya nguji kesabaran banget. Kalau majikan nggak percaya sama kita, yo wis sembuh, pasti kita di dalam rumah itu merasa kayak tersiksa sendiri gitu ya. Nggak hanya batin, mental pasti yang kena gitu, karena jaga orang pikun itu sangat makan hati. Kalau kita nggak bisa ngatur emosi, kita nggak bisa ngatur apa ngunggah ke ngeduk ke emosional lewat dewe ki, yo kui kita tiap hari pasti makan hati, kena mental, emosi sendiri nggak jelas kayak gitu. Jadi yo pokoknya sabar iki diakei sabar, nek entek ya kulak meneh, kulake nanti yo ning Shopee. Iya kayak gitu teman-teman. Wis pokoknya suka dukane njogo wong tuwa ki yo akeh dukane. Sebenarnya akeh dukane, nggak mungkin kita mendapatkan gaji yang besar, tapi kita hanya akan menikmati gaji tersebut tanpa ada pengorbanan, tanpa ada kerjaan yang sangat mencapekkan. Meskipun fisik itu sebenarnya nggak begitu ya, cuma hati sama mental, kadang pikiran juga kita itu mikir harus gimana lagi kita jaganya ya. Ini sudah tak giniin kok masih salah, sudah tak bikin begini kok masih salah, sampai tanya, nek saya harus bagaimana untuk merawat kamu supaya kamu baik, itu masih tetap salah teman-teman. Jadi kadang kita pikirannya kita itu kalau enggak kita bisa, kalau bukan kita sendiri yang menetralkan pikiran, emosional, itu siapa lagi? Karena yang bisa mengatur semua itu ya diri kita sendiri kayak gitu teman-teman.
Pokoknya semangat kabeh buat teman-temanku semuanya, terutama yang profesinya sama seperti saya, menjaga lansia yang ya kayak ngono lah. Saya paham banget. Ini hanya sharing saja ya teman-teman, bukan berarti nenek saya itu nggak baik atau majikan saya kurang peduli. Tidak. Kenapa majikan saya kurang peduli? Karena beliau sendiri punya kesibukan dan tugas saya memang di sini menjaga nenek. Jadi kita dituntut inisiatif untuk supaya gimana caranya supaya kita bisa tetap enjoy menghadapi sikap nenek yang seperti itu, menghadapi perubahan sifat, watak, sikapnya nenek yang langsung ujuk-ujuk drastis. Dari yang dulu seperti itu, sekarang seperti ini, itu kita harus siap semuanya. Jadi Pak Bos tuh kalau tak kasih paham sekarang nenek kok begini, terus ini gimana, saya cara ngadepin nenek kayak gini tuh gimana, itu beliau sendiri nggak tahu teman-teman. Saking sibuknya dengan pekerjaan beliau sendiri. Jadi kita itu ada pekerjaan masing-masing, kita punya porsi masing-masing. Pak Bos punya kerjaan di luar. Nah, kenapa Pak Bos sampai ngambil saya ini pembantu untuk bantu jaga nenek? Ya karena beliau itu nggak bisa menjagain nenek gitu loh. Beliau itu nggak punya waktu untuk menjaga. Bukan nggak punya waktu, lebih ke karena beliau itu punya kesibukan harus bekerja untuk menghidupi keluarganya sendiri gitu loh. Makanya beliau itu ngambil saya. Nah, saya di sini tugasnya apa? Yaitu tadi, karena saya di sini tugasnya jaga nenek, ya kita mau nggak mau ya apapun yang ada di hadapan kita, apapun pekerjaan yang kita hadapi, ya kita harus siap dengan resiko apapun. Begitu, karena wis kadung nyemplung gitu loh teman-teman. Nah, kecuali kalau kita itu dipekerjakan di pekerjaan yang nggak sesuai job, dipekerjakan di luar job, dituntut bekerja harus begini, harus begitu, harus bersih, harus ini, harus itu, terus majikannya misal curewet. Nah, itu kita bisa pertimbangkan lagi teman-teman. Kalau saya ini kan majikan saya itu coromono aku dikai amanah untuk jaga nenek ini teman-teman. Jadi kan cara ngono ki yo wis kuwi adepi coba piye carane kayak gitu loh. Jadi kan yo mau nggak mau yo pahit getire wis kudu tak telen dhewe. Kayak gitu teman-teman. Tapi yo alhamdulillah meskipun nenek sekarang mempunyai sifat dan watak yang seperti itu, alhamdulillah itu masih kehandle teman-teman. Masih kuat. Mental saya itu masih kuat. Bismillah aja, semoga tetap lancar pekerjaan saya sampai nanti pulang ke Indonesia, kembali ke Indonesia berkumpul dengan keluarga. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman yang mempunyai profesi seperti saya, dia kei sabare, sing ikhlas, karo ikhtiar ndonga teman-teman. Insya Allah nanti akan ada jalan, akan ada kemudahan, dan semoga teman-teman semuanya pulang nanti bisa membawa kesuksesan untuk keluarga yang ada di rumah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya sudah teman-teman, ini nenek kayaknya sudah mau istirahat, jadi saya mau bantuin nenek dulu untuk persiapan beliau naik ke atas. Biasanya sebelum istirahat itu nenek BAB dulu, habis itu nanti naik ke atas istirahat bubuk siang. Ya sudah, saya mau bantuin beliau dulu ya teman-teman.